Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang terkait dengan persamaan kuadrat. Oke, kita next ke soal nomor 6. Oke, terlihat soal nomor 6 ini berbeda dari 5 soal sebelumnya, karena di depan koefisien x kuadrat itu angkanya bukan satu lagi ya, tetapi caranya masih sama. Oke, coba kita jawab ya. Soalnya nomor 6 itu adalah 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 15 sama dengan 0. Sama seperti soal-soal sebelumnya, ini kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu. 2 kali 15 itu hasilnya adalah 30. Kita taruh sini 30 ya. Nah, terus koefisien dari x nya sendiri adalah 11. Nah, berarti kita taruh sini juga 11. Nah, lalu sama seperti sebelumnya, kita cari faktor dari 30 ya. Faktor dari 30 kita cari. Nah, 30 itu ada 2 kali 15 ya, kemudian 3 kali 10, kemudian ada lagi 5 kali 6. Nah, mana dari 3 kemungkinan yang ada ini yang sekiranya bisa nanti ketika dijumlahkan menghasilkan 11? Nah, ternyata yang memungkinkan menghasilkan jumlahnya 11 adalah 5 dan 6. Kita taruh dulu ya 5 dan 6 ya. 5, 6. Lalu kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan hasilnya atau ruas kanannya. 5 kali 6 30 betul, 5 tambah 6 itu 11 betul. Nah, sehingga ini beda cara menjawabnya dengan soal-soal sebelumnya ya. Coba kita tulis ulang dulu ya. Sini 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, karena kita sudah dapati itu 11x nya kita ganti dengan 5 dan 6 ini ya. Berarti di sini 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ini 11x nya sudah kita ganti jadi 6x tambah 5x. Lalu masing-masing kita uraikan ya. 2x itu sendiri, 2x kuadrat itu sendiri kan 2x dikali x kan, ditambah 6x itu sendiri merupakan perkalian dari 2x dikali 3 ya. Nah, sementara 5x sendiri itu adalah 5 dikali x. Nah, 15 sendiri merupakan 5 dikali 3 sama dengan 0. Nah, kita cek nih. Kita cek ya. Nah, ini 2x ini sama dengan 2x ini. Ya, 1. Nah, kemudian 5 yang ini pun sama dengan 5 yang ini 2. Nah, sehingga bisa kita keluarkan ya, atau kita taruh di luar 2x kurung buka. Nah, sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal x tambah 3. Nah, kayak ini ya, sama ini. Nah, kemudian tambah, nah 5-nya kita keluarkan karena 5-nya ada 2 nih. 5-nya kita keluarkan, kurung buka, sisanya tinggal x tambah 3. Nah, di sini tekniknya yaitu kita ingin mencari faktornya kan, sama seperti soal-soal sebelumnya. Nah, karena x plus 3-nya 2, kita cukup tuliskan 1 aja. Ini bisa kita tuliskan menjadi 2x ditambah 5 ya, dikali x plus 3. Nah, ini menjadi bentuk sederhananya ya. Nah, dari sini baru kita mencari akar dari persamaan kuadrat tersebut.
Nah, ini kan jadinya 2x ditambah 5 sama dengan 0, sama ya. Berarti 2x sama dengan plus 5, kalau pindah ruas jadi min 5. Sehingga x1 nya kita dapati min 5 per 2. Nah, gantian sekarang yang x plus 3. X plus 3 sama dengan 0. X2 atau akar yang keduanya, karena positif 3 kalau pindah ruas jadi negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah, sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 6 atau HP-nya ya, itu adalah minus 5 per 2, minus 3. Oke, sekali lagi soal nomor 6 ini teknik menjawabnya agak sedikit berbeda dengan 5 soal sebelumnya. Perhatikan betul-betul langkah per langkahnya, dan jika diperlukan diulang video ini secara pelan-pelan untuk lebih memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 sendiri yaitu 3x kuadrat min 19x min 14 sama dengan 0. Sama seperti teknik menjawab soal-soal sebelumnya ya. Ini kita kalikan dulu. 3 dikali min 14. 3 dikali min 14 itu adalah min 42. Nah, sementara koefisien dari si x-nya itu sendiri yaitu min 19, kita taruh di sini min 19 ya. Nah, sama kita mencari faktor dari 42 ya. Minnya kita abaikan dulu ya, kita cari faktor dari 42. Nah, faktor dari 42 itu ada 2 kali 21 ya kan ya. Kemudian ada 3 dikali 14. Nah, kemudian ada juga 6 dikali 7. Ada 3 kemungkinan yang menjadi faktor dari 42. Nah, mana dari kemungkinan yang ada ini yang sekiranya jika dijumlahkan kemungkinan akan menghasilkan min 19. Nah, ternyata kita dapati yang ini ya. Ini kemungkinannya ya, yang bisa mendapatkan hasilnya min 19. Kita tulis dulu 2 dan 21-nya ya. 2 dan 21-nya, baru nanti kita sesuaikan dengan hasilnya. Kita sesuaikan dengan yang bawah ya. Nah, untuk yang bawah berarti supaya hasilnya min 19, berarti kan 21-nya harus tandanya negatif ya. Karena 2 dikurang 21 itu min 19, maka yang di atas tinggal mengikuti atau mengimbangi. Nah, kita cek lagi. 2 kali min 21 min 42, betul. 2 ditambah min 21 min 19, betul. Nah, lalu sama seperti soal sebelumnya, kita tulis ulang dulu ya. Kita tulis ulang dulu. 3x kuadrat min 19x min 14 sama dengan 0. Nah, min 19 nya kita ganti ya menjadi 3x kuadrat. Nah, ini kan 2 nya positif ya, berarti positif 2x. Ini kan 21-nya negatif ya, berarti min 21x. Nah, ini udah kita ganti ya nilainya dengan yang ini ya. Kita ganti min 14 sama dengan 0. Nah, baru kita uraikan seperti sebelumnya ya. 3x kuadrat itu sendiri kan merupakan 3x dikali x ya kan. Kemudian 2x itu sendiri 2 dikali x. Nah, kemudian 21x itu merupakan min 7 dikali 3x. Nah, sementara min 14 itu merupakan min 7 dikali 2 sama dengan 0. Nah, kita cek nih yang mana yang sama nih. Nah, ini yang sama itu adalah x-nya. Kemudian ini yang sama adalah
min 7-nya. Berarti kita keluarkan ya. Kita keluarkan X-nya kita keluarkan, berarti tinggal 3X ditambah 2. Nah kemudian nih sama-sama min 7-nya kita keluarkan, ini jadi 3X. Nah karena sini 2 nya positif ya, berarti ini positif 2 sama dengan 0. Nah baru kita keluarkan lagi semua ya. Ini kita pasangkan dengan yang ini, dan ini cukup ditulis 1 aja nih ya, karena kan ada 2, kita cukup nulisnya 1 aja. Berarti X min 7 3X plus 2 sama dengan 0. Baru kita mencari masing-masing akarnya ya. Berarti ini X satunya itu adalah 7 ya, kemudian yang ini 3X tambah 2 sama dengan 0, 3X sama dengan min 2, sehingga X2 nilainya adalah min 2 per 3, sehingga HP atau himpunan penyelesaian dari soal nomor 7 itu adalah HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah min 2 per 3,7. Oke, jadi cara menjawab soal nomor 7 itu sama tekniknya seperti soal nomor 6. Oke, kita next ya ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8 itu sendiri adalah 2x kuadrat ditambah x min 15 sama dengan 0. Sama ya, ini kita kalikan dulu nih koefisien dari x kuadrat dengan konstantanya yaitu min 15, sehingga hasilnya adalah min 30. Nah kemudian koefisien dari si X ini 1 ya, 1. Nah, baru kita mencari faktor dari 30 ya, minusnya kita abaikan dulu ya, nanti tinggal kita sesuaikan. 30 kita cari faktor dari 30 itu berapa aja. Yang pertama faktor dari 30 itu bisa 2 kali 15 ya, kemudian 3 kali 10, kemudian 5 kali 6. Berarti ada 3 kemungkinan faktor dari 30. Nah, mana yang sekiranya memungkinkan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 1. Nah, sepertinya yang memungkinkan adalah kemungkinan yang ketiga ini ya, 5 dan 6. Kita tuliskan dulu aja 5, 6, 5, 6, baru kita sesuaikan dengan yang bawah. Nah, berarti kalau disesuaikan dengan yang bawah, 5-nya negatif ya. Oke, min 5 tambah 6 itu hasilnya 1 ya. Berarti ini yang atas juga kita sesuaikan. Nah, coba kita cek ya. Min 5 kali 6 min 30, betul. Min 5 tambah 6 1, betul. Nah, langsung kita tulis ulang dulu soalnya. 2x kuadrat ditambah x min 15 sama dengan 0 ya. Kemudian ini kita uraikan jadinya 2x dikali x ya kan. Nah, ini bisa kita tulis, ini udah berubah ya, jadinya 6x dikurang 5x dari sini ya, min 15 sama dengan 0. Nah, lalu kita uraikan nih lagi 2x dikali x ditambah 2x dikali 3 min 5 kali x min 5 kali 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat nih 6x itu kan sama aja 2x kali 3 ya. Nah, kita cek ternyata nih sama nih, sama-sama 2x, ini juga sama-sama 2x. Kita sebutlah kelompok satunya. Nah, kemudian ini sama-sama min 5 ya, sama-sama min 5, sebutlah ini kelompok 2 nya. Kita keluarkan ya 2x nya, berarti 2x kurung buka
X tambah 3. Nah, kemudian min 5 nya kita keluarkan juga, min 5 kurung buka ini ya, X plus 3. Nah, karena ini 3-nya positif ya, sama dengan 0. Nah, baru ini kan udah sama nih, ada 2 ya, jadi kita cukup tuliskan 1 saja, sehingga kurung buka 2x min 5 dikali x plus 3 sama dengan 0. Nah, maka ini adalah akar atau faktor dari persamaan kuadrat soal nomor 8. Baru kita mencari akarnya ya. Nah, ini kan berarti 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5, kalau pindah ruas ke sebelah kanan jadinya positif 5 ya, jadi 5, sehingga x yang pertama yaitu adalah 5/2. Sementara ini x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan positif 3, kalau pindah ruas jadinya negatif 3. Ini sebagai x2 nya. Sehingga himpunan penyelesaiannya soal nomor 8 adalah HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya yaitu min 3,5/2. Oke, saya sekali lagi, jika memang terasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next 2 soal terakhir ya. Sekarang soal nomor 9. Oke, nomor 9 soalnya adalah 6x kuadrat ditambah 11x min 35 sama dengan 0. Sama ya, ini kita kalikan dulu koefisien dari si x kuadrat dengan konstantanya ya. 6 dikali min 35 itu adalah min 210 ya, min 210. Nah, sementara koefisien dari si x nya itu adalah 11. Nah, kita taruh bawahnya ya, 11. Nah, lalu kita cari faktor dari 210. Nah, negatifnya kita abaikan dulu ya. 210 itu pasti langsung mengira 21 dikali 10, dan ini sepertinya cocok untuk menghasilkan jumlahnya 11 ya. Oleh itu kita tuliskan dulu nih 21 sama 10 nya ya. Kita tulis di sini 10 21, ini 10 21. Lalu kita tinggal sesuaikan ya dengan yang bawahnya nih. Nah, ternyata untuk menghasilkan 11 itu di sini kita bisa tulis negatif ya, karena 10 negatifnya di 10 ya. Negatifnya di 10 karena min 10 ditambah 21 itu hasilnya 11. Nah, maka yang atas tinggal menyesuaikan saja. Nah, coba kita cek ya. Min 10 kali 21 min 210, betul. Min 10 ditambah 21 itu 11, betul. Berarti ini cocok ya, 10 ditambah 21. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita tulis ulang dulu soalnya ya. 6x kuadrat ditambah 11x min 35 sama dengan 0. Nah, 11x nya nanti kita ubah menjadi bilangan-bilangan yang di atas. Sehingga
ini 6x kuadrat, udah kita ubah ya, 11x nya udah kita ganti. Min 10x ditambah 21x min 35 sama dengan 0. Nah, ini 11x nya udah kita ganti dengan ini nih ya, min 10x ditambah 21x. Nah, lalu kita uraikan nih ya masing-masing perkaliannya. Ini 6x kuadrat itu merupakan 2x dikali 3x ya kan. Nah, kemudian 10x ini merupakan perkalian dari 2x kali 5 kan, kali 5. Nah, kemudian 21x ini merupakan 3x dikali 7. Nah, sementara 35 nya adalah merupakan 5 kali 7 sama dengan 0. Nah, kita cek nih yang sama yang mana. Yang sama tuh yang ini, sama-sama 2x ya. Kemudian ini sama-sama 7. Nah, berarti bisa kita keluarkan ya 2x nya ya. 2x kurung buka 3x min 5 ya. Kemudian ini sama-sama 7 ya, sehingga 7 nya bisa kita keluarkan. 7 kurung buka 3x min 5 sama dengan 0. Nah, sama-sama 3x min 5, berarti kita cukup tuliskan satu aja, sehingga menjadi 2x positif 7 kurung buka 3x min 5 sama dengan 0. Nah, baru kita mencari masing-masing akarnya ya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti 2x plus 7 sama dengan 0. 2x sama dengan minus 7, karena pindah ruas ya, positif 7 pindah ruas jadinya negatif 7. Sehingga x1 atau akar yang pertama itu adalah min 7 per 2. Kita cari akar yang keduanya. 3x min 5 sama dengan 0. 3x sama dengan 5 karena pindah ruas ya, jadi positif. Sehingga x yang kedua itu adalah 5 per 3. Sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 9 itu adalah minus 7 per 2, 5 per 3. Oke. Sekali lagi ini agak sedikit panjang ya, karena perkaliannya cukup besar ya. Nah, sekali lagi kalau misalkan dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, kita masuk ke dalam soal terakhir ya. Oke, pada soal terakhir ini yaitu x kuadrat ditambah 8x min 10 sama dengan 0. Nah, soal terakhir ini nampak sama seperti soal dari nomor 1 sampai 5. Coba kita kerjakan dulu ya. Nah, ini kan dianggap ada 1 ya. Nah, ini 1 dikali min 10 itu hasilnya adalah min 10. Nah, kemudian koefisien dari x-nya itu adalah 8. Coba kita cari faktor dari 10 ya, berarti kita abaikan dulu negatifnya. Nah, 10 itu sendiri adalah 1 kali 10, kemudian 2 kali 5. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, kita cek apakah dari dua kemungkinan ini dapatkah menghasilkan penjumlahan yang hasilnya adalah 8. Ini sepertinya tidak mungkin, dan ini sepertinya tidak mungkin juga. Nah, sehingga ketika kita mendapati situasi seperti ini, kita bisa menggunakan teknik yang ketiga, yaitu teknik rumus ABC. Nah, rumus ABC itu sendiri,
rumus ABC ya. Itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, ternyata kita tidak bisa memakai teknik yang sebelum-sebelumnya ya. Coba kita gunakan teknik yang ketiga, yaitu teknik rumus ABC. Nah, mana sebagai A, mana sebagai B, dan mana sebagai C. Nah, A itu adalah koefisien dari si X kuadrat. Nah, berarti kalau di sini, kalau misalkan persamaan kuadratnya ini, ya, maka si A-nya itu adalah 1, ya, karena koefisien dari si X kuadrat. Kemudian B itu adalah koefisien dari si X-nya, berarti 8. Nah, sementara C adalah konstantanya, yaitu minus 10. Nah, lalu kita tinggal input ke dalam rumus ABC-nya. Berarti ini sama dengan min B, berarti min 8 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat berarti 8 kuadrat. 8 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya 1, C-nya negatif 10 per 2 dikali 1. Nah, sehingga kita hasilkan ya, minus 8 plus minus 8 kuadrat sendiri itu adalah 64. Kemudian nih min ketemu min jadinya plus, berarti plus 40 ya, karena 4 kali 10 per 2. Sehingga saya min 8 plus minus 64 tambah 40 itu adalah 104 per 2. Nah, ini 104 kita sudah belajar mengenai menyederhanakan akar ya. Maka 104 kita cari bentuk sederhananya ya. 104 itu kan merupakan perkalian dari 4 dan 26 ya. 26 dikali 4 ya, betul ya, 104 ya. Ini masing-masing kita akarkan, akar 4 sendiri itu adalah 2, sehingga akar dari 104 itu adalah 2 akar 26. Oke, sehingga ini bisa kita sederhanakan min 8 plus minus 2 akar 26 per 2. Nah, terus bisa kita coret nih, coret dapat 4 sini ya, coret habis 1 ya, sehingga kita dapati itu adalah min 4 plus minus akar 26. Maksudnya plus minus itu apa? Nah, itu artinya kita dapati X yang pertamanya itu kita bisa gunakan yang positif, min 4 ditambah akar 26. Nah, untuk X yang keduanya kita bisa gunakan yang negatif, min 4 dikurang akar 26. Nah, inilah masing-masing akarnya ya, baik akar yang ke-1 atau X1 maupun akar yang kedua atau X2 nya. Sehingga HP-nya adalah, untuk nomor 10 ini yang pertama min 4 plus akar 26, min 4 negatif akar 26 kurung tutup. Nah, sekali lagi untuk soal nomor 10 ini agak sedikit berbeda dengan 9 nomor sebelumnya. Jika dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan
supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila kalian memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, 10 nomor kita sudah coba bahas secara tuntas. Mudah-mudahan kalian memahami secara baik dan benar. Dan mungkin kita cukupkan pada pembahasan persamaan kuadrat pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas secara bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.